Tanamannya tumbuh sehat, subur, tunas-tunas yang produktif sangat banyak, batangnya kokoh, keras, bebas dari serangan jamur, layu, busuk daun, ataupun bercak daun. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Arda nanti. Nah, hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanamannya sangat hijau, sangat subur. Dan ini merupakan lahan yang ketiga kawan-kawan. Kita menanam cabai ada 3 tempat untuk saat ini. Yang pertama yaitu cabai rawit angkasa 89 dan sudah sering kita buatkan video. Yang di lahan kedua adalah cabai rawit kaliber, dan ini merupakan lahan yang ketiga di mana lahannya itu bertingkat-tingkat kawan-kawan. Ini ketinggiannya kurang lebih 900 hampir 1000 mdpl. Jadi boleh dikatakan cuacanya cukup dingin atau udaranya cukup sejuk dan tergolong merupakan dataran tinggi. Nah, hari ini kita akan membagikan tip atau membagikan cara bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai, khususnya di mana saat cuaca ekstrim seperti saat ini, yaitu hujan terus setiap hari. Jadi tanaman cabainya terus diguyur hujan yang menyebabkan tanaman itu sangat rentan diserang oleh jamur, khususnya layu, busuk daun, ataupun bercak daun, ataupun busuk ranting, ataupun busuk batang, ataupun tanaman cabai yang sudah berbuah, yang sudah siap panen. Biasanya yang menyerang adalah antraknosa. Oleh karena itu, ikuti terus videonya kawan-kawan, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam di lahan yang ketiga kawan-kawan. Ini merupakan lahan medannya bertingkat-tingkat. Nah, bisa dilihat seperti ini. Itu di atasnya, ini di bawah juga, sampai terus ke sini ke bawah dia. Jadi lahan miring. Jadi kalau lahan miring itu di musim hujan sangat bagus sekali, tidak akan pernah kebanjiran. Tetapi kelemahannya lahan miring adalah tidak bisa menyimpan air kawan-kawan. Apalagi di musim kemarau ini tidak bisa pertumbuhannya maksimal. Makanya kita menanam cabai di lahan ini, di lahan yang ketiga ini kita menanam di musim penghujan. Jadi panennya nanti di saat kemarau kawan-kawan. Ini merupakan tanaman cabai rawit varietas langgeng 58. Nah, seperti ini kondisi tanamannya. Jadi sudah cukup besar dan kita tidak sempat ini memasang lanjaran atau turus karena hujan setiap hari kawan-kawan. Kita bikin video ini di pagi hari, cuacanya cukup cerah dan mudah-mudahan tidak hujan. Tetapi biasanya kalau sudah siang sedikit itu akan hujan sampai sore biasanya kawan-kawan. Jadi makanya tanamannya sampai saat ini usia tanaman sudah 1 bulan lebih kawan-kawan. Kurang lebih 35 hari ini. Jadi sudah lumayan besar tanamannya, bahkan sudah memasuki dia fase generatif seperti ini. Dia sudah pecah cabang. Seperti ini. Dan kita juga tidak melakukan perampelan tunas, baik itu tunas yang produktif ataupun tunas air. Nah, tanamannya kondisinya seperti ini apa adanya kawan-kawan. Memang ada beberapa yang pertumbuhannya agak terhambat, seperti bagian bawah sana di dekat pohon pisang, karena dia ketutup daun pisang itu yang di bawah sebelah sana itu, sama yang di sana di dekat pohon besar itu, di sana itu di bawahnya itu dia agak pendek, dia pertumbuhannya atau agak terhambat karena tidak mendapatkan sinar matahari kawan-kawan. Cara pertama agar tanaman tumbuh subur, bisa terhindar dari serangan jamur, khususnya layu, busuk daun, bercak daun, busuk batang, dan lain sebagainya, adalah cara pengolahan lahan. Jadi perlu kita jelaskan teknik cara pengolahan lahan
Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa ini merupakan lahan bekas cabai kawan-kawan. Dulunya ini bekas lahan tanaman cabai rawit Ori 212. Nah, tekniknya setelah kita membersihkan lahan, kita cabut cabai rawit orinya, kita ganti mulsa. Karena mulsanya sudah hancur kawan-kawan, kita ganti. Setelah itu kita rapikan bedengan. Ini kita tidak merubah bedengan kawan-kawan. Nah, kita cangkul lagi bedengannya. Kita cangkul setengah jadi, kita ratakan sedikit. Kemudian kita tebar yang namanya kapur dolomit, pupuk kandang. Kita menggunakan pupuk kandang ayam serta pertipos. Nah, setelah 3 bahan itu ditabur, baru kita cangkul ulang lagi di bedengan itu, biar dia tercampur merata dengan tanah. Itu teknik yang kita lakukan. Dan setelah itu kita rapikan sedikit, kita rapikan bedengan, baru kita siram dengan E4. Jadi disiram dengan basah kawan-kawan. Setelah itu baru ditutup mulsa. Nah, itu teknik yang pertama yang kita lakukan. Jadi teknik ini merupakan sistem fermentasi di bedengan langsung. Jadi setelah itu kita tutup mulsa, diamkan kurang lebih 30 hari. Jadi pendiamannya cukup lama kawan-kawan. Nah, inilah tujuan pendiamannya ini, agar tanaman tidak diserang namanya jamur kawan-kawan. Sehingga tanamannya bisa tumbuh subur seperti ini. Nah, setelah 30 hari kita diamkan, baru kita membuat lubang. Ya, kita buat lubang untuk tanam. Itu jaraknya kita buat di sini 60 kali 50 kawan-kawan. Jadi ke depannya 60, ke sampingnya 50. Nah, setelah itu kita diamkan 2 hari. Setelah 2 harinya baru kita kocor lagi dengan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Dosisnya masing-masing 3 sendok makan untuk 20 liter air. Kita kocor per lubang kurang lebih 100 ml. Dan ini lebar selokannya kurang lebih kita buat 80 cm, sedangkan lebar bedengannya yang sudah jadi ini kurang lebih 90 cm. Tingginya tidak terlalu tinggi, ini kurang lebih hanya 25-30 cm. Karena ini lahan miring, jadi tidak akan tergenang air. Justru yang kita khawatirkan adalah kering nantinya kalau di musim kemarau kan. Nah, itu teknik pertama untuk menghindari tanaman agar tidak diserang jamur kan. Dan teknik yang kedua agar tanaman tidak diserang jamur di musim penghujan adalah, ini sangat penting sekali yang kedua, yaitu jangan menggunakan pengocoran dengan menggunakan pupuk NPK atau menggunakan pupuk kimia. Itu sangat rentan biasanya terjadi layu khususnya kawan-kawan, karena tanaman akan tumbuh sangat cepat dan subur, tetapi batangnya akan keropos atau akan lembek kawan-kawan. Jadi dengan demikian maka jamur itu sangat mudah menyerang. Jadi imun tanaman tidak ada kawan-kawan. Itu teknik yang kedua. Ini yang selalu kita terapkan di setiap melakukan penanaman cabai, baik cabai jenis apapun. Kalau di musim hujan atau hujan setiap hari, kita selalu menghindari penggunaan pupuk NPK, yaitu NPK 1616 dan lain sebagainya kawan-kawan. Mengapa kita tidak menggunakannya? Seperti yang sudah kita sampaikan, tanaman tumbuhnya akan sangat cepat sekali, tetapi itu akan mudah diserang oleh jamur. Nah, itu teknik yang kedua kawan-kawan. Jadi kita tidak melakukan pengocoran menggunakan NPK, karena banyak sekali juga kawan-kawan yang bertanya kapan menggunakan pupuk NPK. Sampai saat ini memang kita belum menggunakan pupuk NPK. Yang kita gunakan setiap pengocoran adalah menggunakan kalsium dan asam humat. Itu terus yang kita lakukan kawan-kawan. Cara yang ketiga agar tanaman terhindar dari serangan jamur, khususnya busuk daun, layu ataupun bercak daun, adalah kita rutin melakukan penyepraian dengan fungisida. Yang biasa kita pakai yaitu kita menggunakan bahan aktif mancozeb. Kita memakai ditan seperti ini. Ini kita pakai dosisnya kurang lebih 2-3 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Kita mix kawan-kawan dengan fungisida, yaitu bisromil. Ini bahan aktifnya metalaxyl. Ini sistemnya kerjanya adalah sistemik kawan-kawan. Jadi bekerja dari dalam, dia melindungi dari dalam. Sedangkan ini ditan ini bekerja secara protektif, artinya melindungi atau sistem kontak kawan-kawan. Jadi gabungan antara bahan aktif mancozeb dengan bahan aktif metalaxyl ini sangat bagus sekali untuk mencegah serangan jamur, khususnya bercak daun ataupun busuk daun kawan-kawan. Itu yang kita terapkan. Interval penyepraian kita lakukan untuk 2 bahan ini yaitu 5 hari sekali.
Itu tergantung kondisi cuaca kawan-kawan. Kalau hujan kita tidak melakukan penyemprotan, kadang-kadang 4 hari sekali, kadang-kadang 5 hari sekali. Nah, sistem penyemprotannya kita tidak tentu apakah pagi atau sore. Jadi kapan tidak ada hujan kita spray langsung kawan-kawan. Baik itu siang hari kita tetap melakukan penyemprotan. Nah, itu caranya. Kita rolling juga dengan penyemprotan dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Ya, seperti ini. Mungkin kawan-kawan sudah tidak asing lagi. Ini merupakan fungisida yang sangat bagus sekali. Jadi bahan aktif tembaga hidroksida ini yaitu Kopsid 77 ini kita memakai 2-3 sendok makan. Sedangkan fungisida Detain dan Bestromil ini kita memakai 3 sendok makan masing-masing kawan-kawan. 2-3 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Jadi kita rolling dengan ini. 5 hari pakai ini, 5 harinya pakai ini. Nah, seperti ini. Itu sistemnya. Jadi perlindungannya double ini merupakan juga fungisida yang tidak bisa dicampur dengan bahan apapun ini. Tembaga hidroksida ini Kopsid 77 kawan-kawan. Kita aplikasi tunggal ini. Kalau Kopsid 77-nya seperti ini. Banyak juga pertanyaan di antara kawan-kawan untuk mengatasi layu. Jadi seperti tadi sudah kita sampaikan, khususnya musim hujan, hindari penggunaan pupuk NPK untuk melakukan pengocoran. Jadi kalau tidak bisa menghindari menggunakan pupuk NPK, bisa melakukan pengocoran juga dengan Kopsid 77. Jadi sebelum kena kita anjurkan kawan. Jadi kalau sebelum kena bagusnya dikocor Kopsid 77 yaitu 2-3 sendok makan untuk 30 untuk 20 liter air. Kita kocor per lubang tanam yaitu kurang lebih 100 ml. Itu 7 hari sekali. Paling-paling dilakukan pengocoran 3 kali dengan Kopsid itu sudah cukup. Diimbangi nanti pengocoran dengan kalsium dan asam humat kawan-kawan. Jadi kalau bisa memang kalau tanaman atau olah lahannya bagus, biasanya kalau tidak dikocor Kopsid pun dia aman dari serangan jamur. Tetapi kalau lahan sudah rentan sekali, bagusnya dikocor juga kawan-kawan. Makanya yang sudah saya sampaikan, jadi awal olah lahan itu menentukan hasil kedepannya kawan-kawan. Jadi kalau olah lahannya bagus, otomatis nanti tanamannya hasilnya juga bagus kawan-kawan. Nah, untuk mengatasi keriting daun, kita selalu menggunakan yang namanya insektisida bahan aktif imidacloropid. Ini murah meriah kawan-kawan. Ini kurang lebih isinya 100 gram dengan bahan aktif imidacloropid ini kita pakai 2 sendok makan. Bisa dicampur dengan fungisida bahan aktif mankoseb dan metalaxyl. Jadi penyemprotannya jadi satu. Jadi dengan antisipasi keriting karena musim hujan untuk tungau dan trip itu tidak terlalu rentan seperti di musim kemarau. Tetapi itu kita harus selalu melakukan penyemprotan dengan insek juga kawan-kawan agar daunnya mulus seperti ini. Jadi kalau sudah kena keriting seperti kena tungau itu bisa menggunakan Pegasus kawan-kawan. Dosisnya 15 ml saja. Dilakukan penyemprotan 2 kali itu biasanya akan pulih. Nah, seperti itu. Dan sekali lagi kita sampaikan teknik-teknik ini berdasarkan dari pengalaman kita dalam budidaya tanaman cabai, dalam perawatan tanaman cabai. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, itulah cara-cara atau teknik yang selama ini kita terapkan kawan-kawan di dalam perawatan tanaman cabai khusus di musim penghujan. Yang pertama yang sangat penting kita ulang lagi kawan-kawan, yaitu cara olah lahan. Jadi cara olah lahan ini sangat menentukan hasilnya. Jadi jangan buru-buru menanam cabai, apalagi menggunakan pupuk kandang. Jadi bagusnya pupuk itu difermentasi kawan-kawan, itu tekniknya. Dan yang kedua seperti tadi saya sampaikan, untuk musim penghujan sebisa mungkin hindari penggunaan pengocoran dengan pupuk NPK. Tetapi kita anjurkan untuk para petani pemula khusus musim penghujan, kalau bisa seperti tadi saya katakan, kalau bisa hindari penggunaan pupuk NPK. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga untuk mencegah terjadinya serangan jamur seperti layu, busuk daun, busuk ranting dan lain sebagainya. Jadi lakukan rotasi fungisida seperti bahan aktif mankoseb, seperti bahan aktif metalaxyl digabung menjadi satu. Bisa menggunakan juga Kopsid 77 aplikasi tunggal, dosisnya 2-3 sendok makan. Itu intervalnya 5 hari sekali atau 7 hari sekali, atau disesuaikan dengan keadaan. Karena hujan kan kadang-kadang itu tidak bisa kita melakukan tepat waktu penyemprotan, baik itu pagi hari ataupun sore hari. Jadi kita sarankan kapan ada
waktu senggang tidak ada hujan, spray langsung kawan-kawan. Itu tekniknya kawan-kawan. Nah, untuk mengatasi namanya agar daun mulus tidak keriting, lakukan penyemprotan insektisida juga. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kita menggunakan apidor kawan-kawan. Kalau tidak ada apidor, bisa menggunakan bahan-bahan yang lain, menggunakan bahan aktif abamectin seperti Demolis, Promolis, Abasel, dan lain sebagainya. Begitu juga kalau terserang tungau, lebih bagus kita hantam langsung menggunakan insektisida Pegasus. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Apa yang kita sampaikan ini merupakan pengalaman kita secara pribadi, di lahan pribadi, cara melakukan perawatan tanaman cabai. Nah, di sini kita tidak bermaksud menggurui, kita hanya berbagi pengalaman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.